Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel, linier kuadrat dan kuadrat kuadrat. Untuk memahami materi tersebut, perhatikan video berikut ini. Pernahkah kalian melihat meriam ditembakkan? Lintasan peluru meriam jika ditembakkan bentuknya seperti kurva fungsi kuadrat yang akan kita pelajari pada materi ini. Contoh yang lain adalah gambar berikut. Gambar tersebut adalah jembatan lengkung bentang panjang atau long span di Kuningan pada proyek LRT Jabodebek yang merupakan jembatan lengkung terpanjang di dunia. Hal ini berarti telah diterapkannya aplikasi dari sistem persamaan maupun pertidaksamaan dua variabel, baik linier kuadrat maupun kuadrat kuadrat yang akan kita pelajari selanjutnya. Sistem pertidaksamaan dua variabel adalah suatu sistem yang terdiri dari dua pertidaksamaan dan setiap pertidaksamaan mempunyai dua variabel. Bentuk umum sistem pertidaksamaan dua variabel dibedakan menjadi dua, yaitu untuk sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat dan sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat kuadrat. Untuk sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat, maka pertidaksamaan pembentuk sistemnya adalah pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Sedangkan sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat kuadrat, pertidaksamaan pembentuk sistemnya adalah pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Solusi atau penyelesaian dari sistem pertidaksamaan adalah irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaannya. Solusi atau penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kemudian disebut sebagai daerah himpunan penyelesaian atau yang biasa disingkat DHP. Berikut adalah langkah-langkah menyelesaikan sistem pertidaksamaan dua variabel untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk lebih paham, perhatikan contoh berikut. Akan ditentukan daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linier kuadrat berikut dengan langkah yang pertama, menentukan garis pembatas dan menggambar grafiknya. Garis pembatas yang pertama adalah 2x dikurangi 3y sama dengan 6. Titik potong sumbu X dan sumbu Y diperoleh sebagai berikut. Jika X sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan negatif 2. Dan jika Y sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 3. Sehingga titik potong sumbu koordinatnya adalah 0, negatif 2 dan 3,0. Garis pembatas yang kedua adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y didapatkan sebagai berikut. Titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut. X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1, sehingga titik potong sumbu X-nya adalah 3,0 dan negatif 1,0. Ingat, bentuk ini didapat dari pemfaktoran. Kemudian titik potong sumbu Y didapatkan dengan mensubstitusikan X sama dengan 0, sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 3, sehingga titik potong sumbu Y-nya adalah 0, negatif 3. Menentukan titik puncak untuk pertidaksamaan kuadrat. Rumus titik puncak untuk kurva parabola adalah X, Y sama dengan negatif B per 2A, negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A.
Jika Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3, maka A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 3. Sehingga dapat kita substitusikan dalam rumus titik puncak. Perhitungannya sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh titik puncaknya adalah 1, negatif 4. Langkah yang berikutnya adalah menentukan daerah yang benar menggunakan titik uji. Untuk pertidaksamaan yang pertama atau pertidaksamaan linier, didapatkan titik potongnya adalah 0,-2 dan 3,0. Sehingga jika kedua titik itu dihubungkan akan membentuk garis seperti ini. Untuk menentukan daerah yang benar, maka kita ambil satu titik. Di sini diberikan contoh titiknya adalah 0,0. Selanjutnya, titik 0,0 disubstitusikan pada pertidaksamaan sehingga mendapatkan suatu hubungan 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6 bernilai benar, maka daerah yang memuat titik 0,0 adalah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan tersebut. Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut. Daerah yang benar adalah daerah yang diarsir berwarna biru. Berikutnya adalah titik uji untuk pertidaksamaan kuadrat. Tadi didapatkan titik potong untuk sumbu X adalah negatif 1,0 dan 3,0. Titik potong sumbu Y di titik 0, negatif 3 dan titik puncaknya adalah 1, negatif 4. Sehingga jika titik-titik itu dihubungkan, maka akan membentuk kurva parabola seperti berikut. Kemudian kita ambil satu titik, dimisalkan di sini adalah 0,0, kita substitusikan ke pertidaksamaan. Sehingga mendapat hubungan 0 lebih dari sama dengan negatif 3. 0 lebih dari negatif 3 bernilai benar. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik 0,0. Sehingga disajikan gambar sebagai berikut. Daerah yang berwarna biru adalah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Langkah selanjutnya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan adalah menentukan irisan dari penyelesaian pertidaksamaannya. Ini adalah pertidaksamaan untuk yang linier. Kemudian ini penyelesaian untuk pertidaksamaan yang kuadrat. Jika diiris, maka didapatkan daerah himpunan penyelesaiannya ada sebagai berikut. Yang warnanya bertumpuk antara warna pink dan warna biru, itulah daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linier kuadrat yang soalnya sudah diberikan sebelumnya. Kemudian untuk sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, contohnya akan ditentukan daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan berikut. Langkah-langkahnya sama, yaitu menentukan garis pembatas 1 dan 2, membuat grafiknya dengan cara menentukan titik potong sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y, kemudian menentukan koordinat titik puncaknya dengan rumus yang telah ditentukan, menentukan daerah yang benar menggunakan titik uji pada masing-masing pertidaksamaan, dan yang terakhir adalah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya yang merupakan irisan dari penyelesaian pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Sehingga jika digambarkan akan mendapatkan gambar sebagai berikut. Daerah himpunan penyelesaiannya adalah irisan, maka di sini disajikan dengan warna biru yang lebih gelap karena dia adalah irisan dari pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua, maka disitulah letak daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian, bagaimana jika mendapatkan gambar sebagai berikut?
Apakah untuk sistem pertidaksamaan ini mempunyai daerah himpunan penyelesaiannya? Jawabannya adalah tidak, karena dua pertidaksamaan ini tidak memiliki irisan, sehingga dikatakan sistem pertidaksamaan ini tidak mempunyai daerah himpunan penyelesaian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya, nanti saya sampaikan di video-video berikutnya. Terima kasih.